Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jadi Pembawa Kabar yang Menghiburkan. Mari kita baca Efesus 6 ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, surat Efesus adalah surat edaran yang dibawa oleh pembawa surat ini ke berbagai gereja untuk dibacakan, dipelajari, dan kemudian dibawa lagi ke gereja-gereja lain. Pada waktu itu gereja ada di rumah-rumah, belum berbentuk gedung gereja seperti saat ini. Dan pembawa surat edaran itu adalah seorang yang bernama Tikhikus. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa Tikhikus itu punya tugas yang istimewa. Dia menjadi pembawa kabar baik dari satu tempat ke tempat yang lain, baik di kota maupun di desa. Dia jelaskan surat Paulus. Kalau sekarang kita juga bisa membawa pembawa kabar baik menjelaskan Alkitab, Injil yang menyelamatkan. Jadi kalau saudara dan saya bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau kita keluar kota, kita bukan hanya bicara soal makanan yang ada di sana, tempat yang bagus, tapi juga bicara soal firman, soal Alkitab, maka sebetulnya kita adalah pembawa kabar baik. Nah, Alkitab menunjukkan Paulus ada di penjara di kota Roma. Dan Tikhikus serta beberapa orang lainnya itu menemani Paulus, melayani Paulus ketika ada dalam penjara. Sampai pada satu hari Tikhikus ini disuruh untuk menjadi pembawa surat ke Efesus dan beberapa kota yang lain. Dia disebut sebagai saudara yang kekasih dan pelayan yang setia. Dan Paulus bilang dia bisa menceritakan secara lisan tentang hal ihwalku, maksudnya tentang keadaan Paulus dan apa yang terjadi supaya hati mereka terhibur. Jadi nggak semuanya itu dicatat di dalam Alkitab. Ya, jadi ada orang yang dipercaya oleh Paulus menceritakan apa yang tidak tersurat di dalam suratnya, tetapi bisa cerita secara lisan. Paulus gimana dalam penjara, walaupun dia ditahan, tapi dia tetap memberitakan Injil. Orang-orang banyak yang datang ke sana didoakan, dikonseling, bertobat. Dan juga dia menulis surat-surat yang memberkati banyak gereja-gereja. Nah, saudara, ada beberapa keteladanan yang saya pikir kita juga bisa ikuti dari Tikhikus ini. Yang pertama, Tikhikus adalah orang yang dekat dengan hamba Tuhan yang diurapi. Nah, ini penting. Sebab kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita suka ketemu hamba Tuhan yang diurapi, lalu terimpartasi dengan keteladanan hidupnya, lalu mendengar pemikiran-pemikirannya, imannya, mendengar kesaksian-kesaksian yang membangun, apalagi didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam rohani. Engkau pikir, wah luar biasa ya dia, udah puluhan tahun melayani masih semangat, masih luar biasa. Ada yang sudah senior, udah tua, tapi masih bergairah bagi Yesus. Oh, kita juga berkobar-kobar, terimpartasi akan apa yang dilakukannya. Makanya saya mendorong, kalau saudara ada di sebuah kota, lalu ada hamba Tuhan yang datang misalnya melayani di gereja dan sebagainya, tawarkan dirimu menjadi bagian hospitality, misalnya menjemput hamba Tuhan, mengantarnya, mengajak makan. Berapa sih harga sepiring makanan? Nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar, tapi berkat rohani, mendengar kesaksian, pengalaman, bahkan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadilah orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang hebat yang bisa menumbuhkan iman saudara, memberi nilai tambah dalam hidupmu. Ya, kalau saudara ingin jadi pengusaha yang berhasil, lalu saudara bisa kumpulkan dan belajar dari pengusaha-pengusaha yang lebih sukses daripada saudara, maka engkau akan
mulai terus bertumbuh menjadi pengusaha yang sukses. Begitu juga secara rohani. Kalau saudara ingin rohanimu bertumbuh, dekat dengan hamba Tuhan yang diurapi. Seperti halnya Tikhikus. Saya juga membaca dalam Alkitab ada orang namanya Onesimus. Ini budak yang berasal dari kota Kolose. Tuannya itu namanya Filemon. Ini Onesimus ini mencuri miliknya Filemon lalu kabur, saudara-saudara. Ketemu Paulus di dalam penjara, diinjili, bertobat. Akhirnya Onesimus jadi orang yang rohani, disuruh balik ke Kolose, minta ampun, minta maaf. Kalau sudah merugikan, Paulus yang akan ganti. Akhirnya Onesimus ini jadi hamba Tuhan yang melayani di kota Kolose. Kenapa? Dekat dengan hamba Tuhan yang diurapi. Akhirnya hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, Tikhikus ini adalah disebut sebagai saudara yang kekasih oleh Rasul Paulus. Berarti dia adalah orang yang percaya, saudara seiman yang beriman kepada Yesus. Dan dia disebut saudara yang kekasih, artinya dia adalah orang yang mempraktekkan kasih, melayani, mendukung Paulus, sehingga sungguh-sungguh Paulus merasa kehidupan Tikhikus ini berguna bagi dia. Nah, kita juga harus belajar menjadi saudara yang kekasih. Di dalam komunitas sel, maka kita ini punya hubungan yang lebih dekat dengan saudara-saudara seiman. Kalau kita hanya datang dalam ibadah yang dihadiri ratusan ataukah ribuan orang, maka kadang kita nggak kenal satu dengan yang lain. Makanya saya dorong saudara terlibat di dalam kelompok yang lebih kecil. Karena Tikhikus kan bersama-sama Paulus dan hanya beberapa orang yang lain, itu kelompok nggak terlalu besar sehingga bisa mengenal Paulus lebih dalam. Bisa melayani. Begitu juga di dalam kelompok kecil, kelompok sel, kita bisa saling mengenal dan bisa melayani sesuai dengan karunia kita dan membantu orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan demikian, kita akan benar-benar mempraktekkan kasih di dalam kehidupan. Yang ketiga, Tikhikus disebut sebagai pelayan yang setia. Nah, kita juga tidak boleh hanya menjadi saudara yang kekasih, saudara seiman, percaya kepada Yesus. Tapi aktiflah, terlibat di dalam pelayanan. Gunakan talenta saudara, rela berkorban, waktu, tenaga, biaya untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Hidup itu tidak pernah puas kalau pusatnya adalah diri sendiri. Tapi waktu kita berbagi berkat kepada orang-orang, kita akan bersuka cita. Jadi pelayan Tuhan yang setia. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa yang belum melayani, saya dorong saudara terlibat di dalam pelayanan. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayo kita jadi pelayan Tuhan yang setia. Dan yang terakhir, Tikhikus ini adalah orang yang bisa kita teladani karena dia membawa penghiburan. Artinya berita positif tentang kehidupan Paulus, tentang keteladanannya. Walaupun dia ada dalam penjara tapi tetap setia kepada Tuhan dan memberitakan Injil. Nah, kata-kata ini tentu akan menggembirakan, membesarkan hati daripada jemaat yang mendengar hal ihwal tentang Paulus dan rekan-rekan yang lain. Di sini kita perlu belajar bahwa saya dan saudara harus menjadi orang yang kemana saja kita pergi jangan bawa kabar buruk, kabar negatif, ngomong jelek, gosip sana, gosip sini. Tetapi mari kita menjadi orang yang mengencourage, membesarkan hati orang lain, menghiburkan orang lain. Orang yang susah kita hibur, orang yang ragu-ragu kita teguhkan. Orang yang bingung tentang imannya, kita berikan penjelasan supaya dia makin mantap di dalam iman. Dan saya percaya hari-hari ini makin dibutuhkan orang seperti Tikhikus, saudara sekalian. Yaitu orang-orang yang sungguh membawa kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar. Maukah kita dipakai Tuhan seperti Tuhan telah memakai Paulus dan juga teman seperjalanannya yang mendampingi dia yaitu Tikhikus. Kiranya Tuhan juga mengurapi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk keteladanan anakmu Tikhikus. Walaupun namanya hanya dicatat singkat di dalam Alkitab.
Tapi ternyata dia adalah orang yang dipercaya oleh Paulus untuk membawa surat edaran ke gereja-gereja pada masa itu. Jadikan kami juga sebagai pembawa kabar baik, pemberita Injil dimanapun kami berada. Lewat kesaksian kami, lewat apapun yang kami bisa ceritakan. Dan biarlah kami jadi orang yang suka menggali ilmu, menggali imannya para hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang lebih senior daripada kami. Sehingga iman kami selalu bertumbuh. Kami menjadi saudara yang saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh berkobar melayani Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, kami membawa kabar baik, kabar yang menggembirakan. Berkat atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.